kalau bisa maju lah, nanti ada yang disampaikan akhir cerita, maju dulu lah. Apalagi masih muda aja, kalau saya bingung banget jadi ada disampaikan insyaallah akhiran. Iya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita kembali lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid kita cintai ini sambil niat kita ber'atikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dan menghapuskan segala dosa-dosa kita yang telah lalu, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita malam ganjil tinggal 2 kali lagi, malam 27 sama malam 29. Mari kita ambil kesempatan, karena kata Rasulullah SAW dalam beberapa kitab dijelaskan, Ramadhanu syahrul ummati, ya kan, kata Rasulullah, Ramadan itu bulan umatku, itu kata Rasulullah SAW. Apalagi di malam ganjil, almarhum Kai Ulun Bapak Der Bahari, Tuan Guru K. Haji Mahlan Martapura. Beliau daripada guru-guru beliau yang di Martapura mengambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kitab hadis yang mu'tabarah. Kata Kai, bacaan yang paling nyaman mengambil dari hadis Nabi, Pak. Di kitab sini ada Al-Azkar An-Nawawi, ada banyak. Artinya amalan yang paling nyaman dianjurkan pada malam-malam ganjil atau asyrul awakhir, terutama malam ganjil. Apa tadi amalannya? Gampang pakai bacaannya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu paling nyaman sudah bacaan. Jadi kalau kita malam 27 lagi kan, sama malam 29 itu dia banyak dibaca. Selain Al-Quran, apalagi dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak dibaca. Ada berbatas, mau 100 kapak, mau 200 kapak, banyak dibaca. Jelas sudah Pak? Nah itu dia bacaannya. Soalnya biar semuanya ini kada tentu pasif baca Quran, betul. Paling kada ada amalan rukhsah dari Rasulullah, keringanan dari Rasulullah SAW untuk kita supaya dapat mengamalkan. Dalam kitab Azkar An-Nawawi halaman 14 dijelaskan, yang penting amalan itu kita dapat istiqomah, dawam wa iqamah. Dapat istiqomah sekalipun sedikit amalannya. Biar gue percuma baca Quran 1 hari 4 juz sambil nangis, tapi tidak baca lagi 4 tahun. Percuma. Lebih baik orang yang 1 hari selembar, tetapi tiap hari Pak selembar, 1 lembar, 1 lembar. Nah itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, itu di Quran. Orang yang istiqomah nanti akhir hayatnya dia istiqomah dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para wali
sebelum meninggal dunia mereka semua sudah diberi warning, diberi lampu, kekasihku, kami sudah dekat meninggal dunia. Insyaallah belum ada misi rekan Pak Tuhan baru meninggal di mana, di Makkah. Ulama rantau, tahu ya rantau ya Pak? Rantau Kandangan, Amentai, Tanjung, nah itu tak rantau Apin, ya rantau baru sebulan meninggal sih. Sebelum meninggal tuh dasar lain sih itu pada wasiat 2 anak kalau abah umroh, artinya ini mungkin kada tahan lagi sudah. Sidin ada penyakit juga, nama Sidin Guru Arsad, nah itu ketua Wabda Tapin, ketua spesial Ikatan Darussalam tapi di Tapin, ulama besar tuh. Pengajian Sidin Rabu, orangnya pakai 900 jemaahnya. Alhamdulillah belum 4 jemaah gantiakan dan ngisiakan tiap Rabu. Nah, jadi ulun kada kawal lagi baros di Kaltim nih. Kali ini Maharija Rabu tulak ke sini malam Selasa kulit. Soalnya mana majelis di Batapura, mana Rabu di mana rantau. Pinginnya mos-mos itu rantau, atas mos-mos pinginnya renol deh. Nah, rantau rawat pinginnya. Alhamdulillah. Nah Sidin itu sebelum tulak tuh kayak dasar ada lain tuh nah sudah ujar bahasa Martapura Bahari itu kayak buang perangai. Ada lain sudah. Mana sehati murid Sidin tertangis-tangis. Ulun seumuran melihat Sidin gak bisa nangis, kenapa jadi nangis kali itu? Rupanya tangisan perpisahan. Ikam di Sidin jangan karena ada aku ikam ngaji. Walau kada ada aku tetap turun ke Sidin. Masya Allah, menasihati murid belum meninggal loh. Wali betul Sidin tuh. Kada kepong bisa murid 800 luar biasa, Masya Allah beliau tuh. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Kebalik bolongnya mengganti ulang. Ada di YouTube, buka Guru Hanif di rantau ada dibuat biasa. Jadi bacaannya jelas sudah kan? Ya 30 menit lagi. Jelas sudah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mumpung kesempatan momentum malam 27 belum kita lewati, malam 29 belum kita lewati, ayo kita baca ini sebanyak-banyaknya. Ada riwayat yang mengatakan para guru-guru kita di Martapura, termasuk Guru Udin, 4 bulan yang lalu pengajian bisa berkantor 2 bulan. Malam Senin perlu diigakan di seberang biasa. Ada juga sunnah Lailatul Qadar namanya. Bisa kayak tanah, bisa kayak kalah. Nah, Al-Fatihah sekali. Rakaat pertama Al-Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua sama Al-Fatihah Al-Ikhlas 7 kali. Mana dalilnya bro? Kitabnya ada. Cuman kita jangan mempertanyakan keabsolutannya. Maksudnya mempertanyakan ini sahih atau apa. Yang penting ulama-ulama kita yang Nuruddin kalau menggawi berarti ada salah. Paham lah? Ulama-ulama kita ini menggawi berarti ada salah. Lawan kita ini termasuk walau sholat kah atau apakah amalan apakah niatnya tuh apa dulu. Kalau menghidupkan malam Lailatul Qadar itu yang disuruh Rasulullah SAW. Ada amalannya. Kalau kai bahan itu di kampung kami tengah malam semua sholatan di bawah sini sholat Lailatul Qadar. Banyak aja guru-guru yang apa mengetewakan ini akan sampai ilmunya apa ya. Ulun dapat kitabnya segini ada. Pas Guru Udin juga ada madani sama juga. Nah itu. Kalau kai Al-Fatihah sekali, Qul Huwallahu 10. Rakaat kedua Al-Fatihah sekali, apalagi Qul Huwallahu 7 kali. Sekalinya anak Guru Udin
si Muhammad, guru Muhammad Jumat tadi khutbah malah memadahkan amalan itu, coba dan asli. Sunnah Lailatul Qadar itu pahalanya benar-benar baik. Siapa yang mengerjakan itu diampuni seluruh dosanya, walau sebanyak buih di lautan, dikabulkan segala hajatnya. Apa tadi? Al-Fatihah sekali. Ada 2 riwayat. Cuma kalau belum dapat di kitab kalau hanya 4 kali Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu 10 kali itu rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu 7 kali. Tapi nonton di YouTube ya, ada juga ulangannya, ada jelas. Nah, kalau yang di kitab Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu 7 kali, sama keduanya, pahamlah. Rakaat pertama, rakaat kedua itu di kitab, udah dapat di kitab. Kalau kai bahari Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu 10 kali, itu rakaat pertama. Sesudah sholat istighfar 70 kali, itu dia nyamankan amalannya. Sesudah sholat itu istighfar 70. Apa istighfarnya? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu istighfarnya. Diingat kayak nyaman juga ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niatnya gimana guru? Usolli sunnatan rakaataini, itu dia. Sunat mutlak biasa. Atau nak tambah sunnatan Lailatul Qadar, apa? Itu kan penting sebenarnya. Penting usolli rakaataini. Ahli fikih itu penting. Saya mau sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu niatnya saya mau sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Apa tadi? Rakaat pertama Al-Fatihah dan 7 Allah. Kalau mau ngambil di kitab sama aja. Yang kada sama itu kada kegawi. Karena atau dari kai dulu Al-Fatihah Allah 10 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah Allah 7 kali. Jadi 10 tambah 7 17 Ramadan 7 kan. Di situ dimana ada tante ilmunya membayar itu kan dari. Tapi kalau di kitab yang orang dapat Al-Fatihah sekali, Allah 7 kali. Terserah bedanya mana? Nah, masing-masing aja mengerjakan. Habis pian istighfar berdoa ya, minta apakah? Ya Allah, berani lambat ke bini, udah ke bini. Kalau ya Allah, lambat apakah? Ulun di dagangan orang payah, mudahan payah dagangan mulut. Ya Allah, rumah tangga ulun hancur, mudahan menjadi sakinah mawaddah warahmah rumah tangga ulun. Kabul hajat beratan. Kalau menurut Imam Ghazali, kalau Kamis puasa berarti Lailatul Qadar ini malam 25 tadi. Itu menurut kabar Imam Ghazali. Cuma kada memungkinkan juga Lailatul Qadar itu artinya kada menentu malam apakah kita nih wajah kita nih pakai kada ada potongannya berdapat Lailatul Qadar. Kita ini penuh dosa ya, wajah kita nih wajah namimah kita nih ya nih wajah namimah, madu asa ya kita, sombong ya kita, iri dengki ya kita. Karena mungkin Lailatul Qadar dapat, cuman kan kita ini menadahkan tangan kepada Allah. Siapa tahu kita mendapatkan percikan Lailatul Qadar. Kita minta 10 permintaan, 1 dikabulkan. Ulun kalau berdoa Pak kalau mau nuruti ulun silakan. Ulun kalau berdoa pasti 7 permintaan Pak. Itu ada di kitab Pak 7 permintaan. Ulun lupa kitabnya Pak, ada di rumah. Kalau berdoa itu 7. Barang lain apakah? 7 lah, ingatkan. Bahasa Indonesia bintang malam doa. Ya Allah, ampuni dosa ulun 1. Kabulkan hajat ulun 2. Lancarkan rezeki ulun 3. Lancarkan urusan ulun 4. Matikan ulun husnul khotimah. Ingat akan mati itu 36 doa. Jangan anak minta bini aja doa. Matikan husnul khotimah itu ianya doa gitu. Paham enggak? Kabulkan hajat ulun. Terimalah semua amal ibadah ulun. Nah itu berdoa. 7 sudah. Jadi kalau mau yang urutan doa menurut ulama yang mustajabah itu ada 7. Apa jadi? Terserah aja kan nak berdoa apa? Ya Allah, lancarkan atau ulun, kabulkan hajat ulun, ampuni dosa ulun, terimakan amal ibadah ulun. Nah terserah dia tadi atur di situ doa dia.
tengah malam benar berdoa bahasa Indonesia. Tuhan pahamlah guru main. Biar bahasa Cina tak paham tuh. Biar abah guru sekumpul bahari lah. Kami pengajian tahun 2003. Innallaha bikulli syai'in alim, kata guru sekumpul. Para imam aku ijazahkan 2 ikam, sanatnya tinggi nih. Aku bahari dapat 2 guru sekumpul. Kalau aku masih muda, aku kan 17 saja. Ini maksudnya ijazah doa subuh. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Nah, 4 kali berturut-turut baca. Aku dapat dari guru sekumpul bahari, aku ijazahkan dari kamar para imam aja subuh. Nah, yang lain boleh juga anak menggawi berdoa. Kalau di rumah apa boleh ijazahkan sama pian juga aja subuh. Boleh ijazahkan ulun terima lah. Dapat dari guru sekumpul, beliau sering ulang-ulang tuh sering ijazahkan itu bahasa mata bola tuh muyak. Nah itu artinya pentingnya doa itu termasuk thariqah sammaniyah. Thariqah sammaniyah. Belum bisa ceramah di Pandeglang, Banten tahun 2016. Sekalinya di sana rujukan ulamanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya kalah Jawa kebanyakan Syekh Abdul Qadir. Kalau Kalimantan borosnya Syekh Salman Al-Madani, sama aja berarti ada yang salah aja. Ada daerah lain lagi Abu Hasan Saziliyah, kayak ulun thariqahnya Saziliyah. Nah itu ulun ada amalannya thariqahnya, kalau kada pakai ada eksi nyaman dia. Saziliyah, kebanyakan ulama martabulatus Saziliyah thariqahnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat kelihatan. Sudah pimpinannya sudah mendengar aja kisah hadis Ramadan itulah. Di sini kurang kita agak bau-bau fikih sedikit, Wan Abi Atiyah wa bil qala hadatsana wa Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu anha. Dikit lagi lah. Aku masuk ujar Abi Atiyah dan masuk atas Aisyah radhiyallahu anha. Faqala laha Masruq rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu anil khair. Ahaduhuma yu'ajjilul maghriba wal iftar wal akhar yu'akhirul maghriba wal iftar. Jadi Masruq itu berbicara kepada Sayyidatina Aisyah ridha. Apa kata Masruq? Wahai istri Rasulullah, ada dua orang sahabat Rasulullah yang dimana berdua itu mereka ada 2 golongan. Satu golongan menyegerakan maghrib dan berbuka, dan satu golongan mengakhirkan ketujuh mendudiakan jalan mata Quran. Artinya di bahasa sini apa? Kalau diakhirkan apa? Melambatkan berbuka. Padahal itu sunnah bersegera berbuka. Allahu Akbar, langsung buka. Lah, jangan dulu. Kenapa? Kalau bagian anak muda mabar, minum air putih dulu, apakah itu sunnah Rasulullah SAW? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Mayyu'ajjilul maghriba wal iftar. Siapa sih orang yang menyegerakan berbuka puasa lalu dia sholat maghrib? Nah, ditakuninya qala Abdullah bin Mas'ud. Jadi dijawab orang yang seperti itu, ya Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah yang alim. Kalau ahli tafsir Abdullah bin Abbas. Kalau yang ahli agama, ahli fikih
ini Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Tuh luar biasa bagian anak-anak muda pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan di kitab spesial Maulidur Rasul, di tafsir di tafsir As-Sawi, kemana kita keluar nih? Bah, ini menyuruh hampir sebenarnya. Oh kami ini masih nyari kena hamba. Siapa tahu bahasa ini? Iya katanya biasa ada minuman sini, ada minuman kan? Dalam kitab tafsir As-Sawi, tidak ada seseorang yang dapat melihat wajah Rasulullah kecuali ansiwari sahabat. Itu dalam kitab tafsir As-Sawi, tafsir Jalalain. Hanya sahabat yang kecil-kecil saja yang dapat melihat wajahnya Rasulullah SAW. Kita yang sudah balik tidak dapat melihat keagungan indahnya wajah Rasulullah. Kenapa? Karena kita ini banyak dosa sudah terhijab dua Rasulullah SAW. Cir, kemana Cir? Itu yang dapat melihat Rasulullah hanya sahabat-sahabat yang muda saat itu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr. Nah di situ yang diamalkan di Maulid Adibah tuh, Maulid Adibah halaman 16-17 kalau salah. Alifil am, mimil am, nunil hajib. Alif hidung Rasulullah, mim mulut Rasulullah, kening Rasulullah bagaikan huruf nun. Kalau kita alif apa? Panggal 2, iya kan? Kening kita apa? Nun bebelah, ya bagus. Montong kita mim terbalik. Jadi kita ini serba kurang kalau Rasulullah sempurna berkata. Rasulullah itu sempurna berkata bagi Rasulullah SAW. Jadi orang yang petunjuk artinya bersegera dalam berbuka, lalu dia sholat maghrib, itulah sunnah, artinya yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sedikit lagi sampai pada jam. Jadi katakan sudah satu tadi amalannya kita Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Membacanya kada berbatas sebanyak-banyaknya. Kalau pian pakai hitungan sampai 100 karena was-was kalau baca lagi. Baik baca aja. Sambil nonton bola baca aja. Nah, Allahumma innaka afuwwun karim. Jangan sampai main judi baca. Sampai main judi baca itu salah ya. Sambil nonton bola sambil santai nongkrong baca aja. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca sebanyak-banyaknya baik. Nah itu adalah bacaan yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk kita. Apa rahasianya? Hanya Rasulullah yang tahu. Kita sebagai umatnya ada usah banyak tanya. Dalam kitab ini juga ada halaman lain. Kata Rasulullah, kenapa banyak fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Halaman 501, ingat ya. Hanya saja celaka banyak umat Nabi yang terdahulu yang celaka karena banyak tanya sama gurunya. Yang kadang-kadang sesuatu yang kadang penting ditanya. Ingatkah kisah surah Al-Baqarah? Disuruh mencari sapi apa? Nah, banyak tanya kan. Akhirnya innaha baqaratun safra faqi'un lawnuha rasulun nazirin. Kebanyakan tanya akhirnya disuruh mencari sapi yang berbulu emas. Mana ada sapi berbulu emas? Karena banyak tanya. Rasulullah seorang nabi yang sangat jenius, langsung menegur umatnya, muridnya, ikam jangan banyak tanya, yang kata-kata jangan ditanya. Jadi pian nih
Karena perlu juga sebenarnya kalau pertanyaan yang sia-sia. Binian nih misalnya, kenapa bunian? Binian kalau boleh, laki banyak. Laki yang boleh berbini banyak. Kalau usah ditanya itu. Biar tuh menyalahkan Quran namanya ibu-ibu. Bu, jangan saya ulang-ulang. Biar tuh menyalahkan Quran. Jangan banyak tanya, apalagi pertanyaan yang kadang-kadang. Ya orang bahasa Arab mulgoh namanya sia-sia. Paham saudara? Jadi bertanya tuh yang nyaman-nyaman aja. Rukun Islam berapa? Itu yang kita aja gitu nah. Ini bertanya kadang-kadang. Dulu bini pian berapa guru ya? Kenapa takutnya kadang-kadang? Apa berapa guru? Nah itu kan usah, itu kan penting. Makanya Rasulullah itu menangati benar. Banyak celaka umat-umat Nabi yang terdahulu kata Rasulullah karena mereka banyak tanya. Kenapa Nabi Musa pusing kepala Pak? Nabi Musa itu pusing kepala dalam tafsir Pak. Karena umatnya banyak pinta, banyak tanya. Qala Rabbi arini anzur ilaik. Kan bagiannya kan anak melihat Allah, gitu kan? Umatnya Nabi Musa yang 70 orang itu. Kenapa? Ya karena banyak tanya, banyak pinta. Nabi nge-stop. Nabi itu nge-stop, ngerem. Makanya ulun bahari ada belajar lah, guru Wildan tahun 2008 tuh. Guru Wildan Bakapurat. Pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran. Guru Wildan. Itu Sabtu majelis sidin beginian. Baik. Jamaahnya 30.000 baik. Mata Quran. Itu pengganti terus kumpul. Murid sidin juga. Sudah hasil banyak kumpul sehat. Itu Jokowi Prabowo sering ke sana. Kalau ke mata Quran pasti ke guru dan guru kami ya. Nah, itu udah hasil banyak kumpul sehat pada sekali lagi. Akhirnya luar biasa yang ditanya. Kalau sudah 30.000 jamaah di mata Quran itu luar biasa gitu. Wali hidup dah. Nah ini paling berapa ada nih? 30.000 kayak kata berdusta. Taksi kol yang hijau itu aja ada 400. Kalau pengajian sidin itu 2 jam macetnya aja. 2 jam macetnya aja luar biasa memang tuh. Tahu kayak begini tuh. Ini masih libur karena dampak Covid. Karena kan majelis sidin kan 30.000 orang banyak lah. Kalau yang lain paling 1.000, 2.000, sidin itu 30.000 baik. Dari mana-mana, dari Kalteng. Iya dari Kalteng ada loh. Nah, itu ujung Kalsel, pedalaman Kalsel datangan Sabtu itu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan buka kembali majelis ini. Sudah banyak yang kangen masalahnya. Nah gitu. Penuh kurangnya. Bukan di YouTube ada tuh. Tahfizul Quran, Guru Wildan Salman. Nah itu yang kemarin berfatwa kisah corona harus sah masjid. Apa juga kita kaul banyak lain ya kan? Apa ambil yang mudah. Nah, itu kemarin sih ditanya berfatwa harus sah masjid di sini di rumah aja. Nah, itu. Termasuk Ustadz Abdul Somad kan itu di rumah aja, ya kan? Jadi setelah sini ada hadis lagi, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Paling aku suka hambaku yaitu yang paling bersegera berbuka puasa. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk. Nah itu di Makapura. Kalau mau buka puasa pasti itu loncengnya. Nah kalau sahur Serena, Serena lah biasa lah, hanyalah nur tarhib lah. Nah itu. Iza li Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Pak, kalau kita merujuk daripada kualitas, artinya nih bagaimana kita memahami Al-Quran bukan sembarang Pak. Mohon maaf lah. Ya
agak sensitif sedikit lagi pada kita. Kalau sembarang memahami Quran itu kan harus ada ilmu nahwu, ilmu sorof, usul hadis, usul tafsir, mantik, balaghah. Itu orang ahli banyak. Ada sembarang baca Quran hafal bukan begitu. Paham? Makanya di Martapura itu nggak ada yang cuma 1-2 aja yang pondok pesantren hafal Quran, hafal 2 aja Pak. Kalimantan nih Pak, tanya aja guru-guru pian jantungnya mah Quran. Paham? Kalau Mesir itu Kairo, kalau Tarim Hadramaut. Kalau didustakan lagi Pak, jantungnya mah Quran. Bahasa Jawa Pak, di Kampung Ulun, Kampung Melayu. Dia makam Datuk Kalambayan melewati Kampung Ulun. Kampung Melayu tuh tahu lah guru-gurunya, mulai guru yang muda, tuan gurunya yang baru jadi guru itu 60 lebih baik kalau di Kampung Ulun. Insya Allah Dajjal gak ada harapan keluar baik. Ulamanya hibah di sana. Nah, artinya Martapura itu artinya menciptakan produk-produk yang berkualitas. Banyak guru-guru kita di sini alhamdulillah pasti bau-baunya Martapura. Tuh Datuk Tangiran, Kagarong, Juliet, Datuk Kalam, Martapura, Guru Din, Martapura. Pasti ada terkait, ada ta'aluk bagian Martapura. Nyatanya abang guru sekumpul. Adakah yang kehaulan tadi? Ada? Hah? Ada lah. Kan kabarnya berkejutan lah. Nah, datangi jadian berkabar kada datangi aja tuh ikhlas bujur tuh datangi jadian. Kalau saya nunggu kabar Pak, yang penting tahu awal Rajab datangi ya, biar ada waktu ke majelis dulu. Mulai Masjid Agung tuh 3 menit aja, 3 menit aja. Kampung Melayu itu arah saja, jadi jalan batis biar jauh berkendaraan 3 menit aja. Sungainya ada aja kan berlawak, sungai campur gitu. Sungai Melayu itu sungai besar. Makanya Pak kalau kami banjir Pak sungainya tuh lambat surut karena sungainya tuh apa betarus gitu. Nah kalau sama di sini sungai Mahakam sejalan sikap surut. Kalau kami kesian banget kadang-kadang sebulan surut Pak sakit banget banjir pada kami itu. Nah gitu. Mudah-mudahan yang ada dalam musibah Allah Ta'ala berikan mereka kesabaran dan ketabahan. Mereka pangan dan dia Masya Allah. Cek lagi. Jadi hamba yang paling aku suka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hamba yang apa? Ketujuh menyegerakan berbuka puasa. Ingat akan yang didapat pada subuh hari ini ada 3 perkara. Pertama, kita berbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebanyak-banyaknya. Ini hari keberapa? 26 Nah, malam inilah malam ini sholat. Di sini mengadakan sholat tak? Adakah mengadakan? Adakan di sini masing-masing kan? Ada harapannya masing-masing kan? Ada akan ya sholat hajat. Yang bentar-bentar aja Pak. Kalau malas sholat tasbih gak apa-apa, sholat hajat aja. Sholat wudhu kan pertama gitu. Sholat apa taubat, ya kan? Baru sholat hajat. Sudah. Kalau mau sholat tasbih, cari imamnya yang muda, yang laju, aman aja. Ya mudah nih. Kalau bisa yang di sini ada kan di sini nggak apa-apa. Kalau di rumah ada harapan kalau jamin was-wasnya kenal. Nah, baru mau sholat, bini ngiyam abahnya, bini ngiyam, yuk kita sunnah Rasul. Nah, ada jadi sholat was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Inna jinnati wan nas was-was Pak. Aduh. Padahal iman kita artinya berevolusi dengan baik. Masjid ini tambah makmur, artinya bukan makmur atau apa, artinya nih apa sih yang
kurangnya kita gawi, wah harus ada revolusi. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Ramadan ini buat umat Rasulullah. Jadi tarawih itu kan usahakan rakaat diskon namanya itu. Umpati yang ada itu sudah 20 rakaat. Kita katanya makan umpati yang terbanyak banyak yo pahalanya, jujur kata. Kita katanya makan, orang kan gede orang, bisa ngurusi orang kan. Orang kan bermasalahkan hilafiyah, kita yang kita ambil yang terbanyaknya. Makin banyak yo pahalanya. Itu aja sudah. Paham lah? Ambil yang banyak 20 pengalinya. Ini 8 rakaat ya, tapi 2 juz sama aja kayak 20 rakaat. Inna anzalna aja ayatnya. Cari yang ayatnya ringan-ringan aja Pak. Atau mau Quran juga 2 ayat atau mau berapa itu tak. Itu salam aja ya lah. Sini sama aja lah, sama aja lah. Jadi tadi yang pertama Allahumma innaka afuwwun karim biwawani. Yang kedua adalah yang kita dapat tadi, artinya Rasulullah SAW selalu berbuat kalau berbuka puasa selalu menyegerakan berbuka puasa, tidak menunda-nunda. Paham Pak? Nah, yang ketiga artinya orang yang ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang suka menyegerakan berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala paling suka orang yang seperti itu. Itu adalah perbuatan seorang hamba yang dimana kalau hamba itu berbuat, Allah taala sangat suka kepada hamba itu. Apa? Menyegerakan berbuka puasa. Maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maqama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan, siapa yang beribadah, makanya dibawa lafaz maqama. Kalau di ilmu nahwu man itu huruf syarat, koma PL syarat, ghufira jawab syarat, nahwu kelas tinggi. Koma PL syarat, ghufira. Kenapa fungsi kita belajar ilmu nahwu para santri di Jawa, di Kalimantan, seluruh dunia, untuk lebih detail lagi memahami kitab-kitab Al-Quran, hadis, tafsir. Jadi enak menjelaskan. Maqama Ramadan imanan wa ihtisaban. Seorang hamba yang dia qiyamul lail. Qiyamul lail itu beribadah tanpa ada tidur. Makanya kita disuruh begadang malam Ramadan itu. Beribadah begadangnya, Pak. Bukan menggosip. Bukan main catur. Beribadah. Maqama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, mungkin sampai situ dulu. Back dalam bisa lah. Back dalam dulu lah. Sampaikan aja, disampaikan semenit 2 menit. Kemudian ada berkah manfaatnya untuk kita berkah. Belum sudah masuk tahun kedua di sini, minta maaf, minta ridho doa kalau ada salah. Belum disukulik. Nah itu bu bini Tuhan belum di hotel. Alih bu bini Tuhan ya. Nah disukulik kan. Jadi mudah kita jumpa lagi insyaallah akhir Syawal. Agenda manakib Datuk Kelampayan. Yang akan hadir akhir Syawal insyaallah, Senin akhir Syawal insyaallah. Jadi yang Allah sampaikan sudah. Boleh sampaikan Pak, mohon maaf didengarkan, maafalah minta waktu. Boleh kan ada punya majelis di Markabul Aba. Majelis Maulid Rasulullah SAW sudah 10 tahun Pak. Jadi tolonglah perhatikan. Jadi ulun ada membuka bagi yang ingin menuliskan nama ayahnya atau ibunya Marwahi. Jadi ulun bacakan malam Rabu itu. Majlis ulun malam Rabu Pak di Markabul yang lakian. Babinya juga sebenarnya. Alhamdulillah Masjid Al-Hidayah ada 9 orang yang mau
Cuman tiap bulannya menghadiahi donatur sekitar 70.000 kayak satu orang. Kalau pian mau habis ini ulun tunggu, ulun biar aja ada apa kalau anak buah, ulun catat WA pian aja, jangan dihubungi bagiannya. Pian kirim rekening, tulis siapa abah pian yang mau diarwahin atau mama. Keduanya rasa lah, nah, satu aja. Anu untuk ulun beli ulamnya baca. Ini sudah anggotanya 16 Pak. 16 sudah anggota. Al-Qadri 6. Sisanya di Al-Hidayah, di mana tuh Jalan Jakarta kan. Alhamdulillah ada bagiannya yang artinya mengirimkan hadiah. Jadi tiap malam Rabu, Pak, tiap malam Rabu kami bacakan, kami doa arwah. Jadi dia tulis siapa abah pian, mama pian. Nah, jadi kalau pian mau gabung, silahkan pian. Habis ini, habis kita pian sholat isyraq, ulun tunggu sebentar, ulun catat WA pian. Nah, jadi kan ulun kirim rekeningnya. Itu setiap bulan 70.000 minimal baik 70.000. Nah itu kan dari ulun pada hijrah siapa lah. Nah itu ulun kada minta, menghimbau lah, menghimbau. Ulun isi keluarga Pak, sugih banyak Pak, kaya raya di Jawa. Ulun kada bisa minta Pak. Paling nyaman adalah anaknya ikhlas memberi. Ini bukan minta, kita ini simbiosis mutualisme ya kan, sama-sama menguntungkan. Ulun mengirimkan arwah kepada abah pian, mama pian ujrohnya. Nah itu dia dulu. Kalau memang ada yang belum, gampang aja nanti sama kaum mau daftar gampang aja. Nah itu aja yang kalau minta maaf dulu nih ada sedikit ya kalau terbacakan nih banyak kayak biasa ambil aja kan. Jurung dulu kaum hadiahnya 10.000 kayak biasa. Ampun maafin ya Kak, bisa kada cukup. Nah itu nyaman aja. Padahal kita banyak umur bertahan sehat badan kurang rezeki. Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, Allah Ta'ala tutupi aib kita, Allah Ta'ala berkahi kampung kita, berkahi masjid al-sunnah kita, Allah Ta'ala berkahi umur kita, Allah Ta'ala tutup umur kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan mencintai Rasulullah SAW. Siril Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fama hamdalillah wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'aluka taubat wa maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh